message saja Message. bisa langsung ke Betul, WhatsApp. betul. Karena saya juga pakai message ya. Kan Itu ada ya, semua pakai ke WhatsApp ya Kak ya. ya ada yang ke website juga, tergantung sih. Tapi kalau saya sih lebih prefer message karena saya kan lokasinya di Batam nih Kak. Untuk scale up agak susah karena permasalahan pajaknya gede. Oke. Bisa 20 sampai 40, jadi saya lebih ke message ya. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi bisa closing juga kok dari message. Saya ada toko ini kan, toko skincare. Itu dari sini juga sih. Closingnya ini ada titik nih. Nah, titik ini. Banyak juga kok yang closing dari message. Yang penting adminnya kita kontrol juga. Berapa chat masuk ke sini, berapa chat masuk ke admin, yang closingnya berapa. Kalau misalnya closingnya rendah, ya adminnya kita training lagi. Dari product knowledge-nya, gimana cara mereka untuk closing dan lain-lainnya. Gitu, Kak. Nah, rata-rata terkait tadi Kak, menyambung nih Kak Ferdi, closing rate itu biasanya berapa persen Kak? Misalkan cost per result tadi masuk ada 100. Ya. Nah, itu idealnya berapa persen sih Kak dari 100 itu yang masuk leads ke WhatsApp kita, ke message? Ya. Closingnya berapa persen yang ideal menurut Kak Ferdi? Kalau menurut standar ya, menurut standar itu 2,5%. 2,5%. Kecil sekali Kak ya berarti ya? Ya, kalau menurut standar yang di ini ya, di googling, kita googling itu standar dunia itu 2,5% untuk closing 2,5% sales. ya. Ya, Oke. cuma ya harus di atas itulah, harus di atas 2,5%. Kalau saya sih pribadi menargetkan admin itu sekitar 20%. Oke. 20 sampai 30%. Ya, jadi teman-teman paham ya CPR-nya tadi, karena leads itu kalau kita lihat ini di dashboard-nya Kak Ferdi, tidak semuanya masuk ke WhatsApp. Ada yang hilang tuh biasanya tuh ya. Betul, ya adanya seperti itu. Jadi 2,5% aja udah bagus tuh. Jadi kalau misalkan kita masuk CPR-nya 10.000 lah, kemudian leads yang masuknya kita hitung anggap 100, mungkin yang masuk ke WhatsApp setengahnya atau 60%-nya, 60 orang teman-teman yang chat ke WhatsApp. Ya. Nah, 60% itu, 60 orang itu, kalau bisa closing, tadi Kak Ferdi menyampaikan bisa 20-30% aja, berarti sekitar 15 sampai 20 orang itu udah bagus, teman-teman. Tapi iklan ini lebih akurat sih Kak sebenarnya. Lebih akurat ya. Oke. Ya, beda kayak iklan traffic ya. Traffic kan ada yang ke WhatsApp juga, cuma sering bocor. Kalau saya menyarankan teman-teman untuk ke message ya, ke WA, iklan ke WA, pakai iklan message aja. Ini lebih oke lah. Paling bocornya nggak banyak lah, 5-10%. Tapi kalau iklan traffic itu bocornya terlalu banyak ya, itu, 50-60% bocornya. Itu nggak tahu kemana tuh kliknya. Tapi dari segi cost-nya lebih besar atau gimana Kak? Nah, kalau iklan traffic kan dia fokusnya ke klik kan, klik banyak tapi nggak tahu kemana. Ada yang nyangkut beneran nyangkut WA, ada yang di tengah-tengah loadingnya lama terus dia ngilang gitu. Nah, kalau secara CPR sih yang tinggi message karena dia real, benar-benar chat masuk ke WA-nya kita, gitu. Ya paling bocornya dikit lah kalau message. Oke, keren banget nih. Baik, silakan teman-teman. Kita masih ada waktu 5 menit. Jadi teman-teman yang masih penasaran, kupas tuntas tentang Facebook dan Instagram, ini teman-teman bisa langsung menanyakan ke pakarnya, praktisinya. Ini udah masuk lagi. Dengan pembayaran pakai kartu kredit, apakah langsung terdebet saat iklan kita sudah selesai di IG Ads dan FB Ads, Kak? Oke. Jadi untuk di iklan ini, apakah langsung terdebit atau tidak? Untuk teman-teman yang baru beriklan, biasanya dia ada limitnya, limit tertentu baru didebit. Jadi nggak, misalnya biasanya limitnya itu start dari 25.000 kalau nggak salah ya. Limit 20.000 untuk yang pertama kali. Jadi pada saat dia masuk ke limit 25.000, dia akan auto debit gitu. Tapi untuk next, limitnya ini akan bertambah terus. Ya, seiring kita sering beriklan ya. Misalnya kalau teman-teman udah sering beriklan, nanti limitnya bisa sampai 1 juta. Jadi pada saat limitnya sampai 1 juta, baru itu didebit. Gitu. Jadi kita ngiklan dulu baru bayar. Gitu ya. Langsung bayar kita kok. Ya, oke ya. Mudah-mudahan menjawab nih tadi Kak Ida. Jadi yang penting praktek dulu. Ini Kak Ferdi, kita bisa lihat iklannya bisa sampai 1 akun loh ini teman-teman ya. Kita nggak tahu nih punya berapa puluh akun. 1 akun aja 1 bulan ini bisa 25 juta.
Kalau akunnya 30, wah luar biasa itu ya. Oke, silakan teman-teman. teman-teman. Masih ada yang bertanya? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Boleh. Teman-teman ingin bertanya langsung kepada Kak Ferdi. Masih Coba ada? aja dulu, praktek dulu kali ya. Praktek Teman-teman dulu ya. Ya, berapa aja budgetnya, mulai aja dulu teman-teman. Mau 20.000, 15.000 juga bisa kok untuk iklan, mulai belajar iklan. Nanti seiring berjalannya waktu ya teman-teman udah jago, udah ngerti gitu, baru ditambah budgetnya sedikit-sedikit. Karena di iklan ini Ya. kalau saya perhatikan yang paling penting itu performa iklannya, bukan budgetnya kan. Budget mau 1 juta juga kalau ROI yang dapat gitu, kalau bocor kan percuma kan. Mending kita budget 100.000 tapi cuan gitu. Ya, jadi fokus ke performa iklannya aja teman-teman. Budgetnya 15.000, 20.000, jalanin aja iklannya. Ini ada yang masuk lagi Kak, DM ke saya untuk pajak iklan. Bagaimana Kak? Ya, untuk pajak iklan sekarang semenjak berapa bulan ya? 3 bulanan kali ya? Atau 5 bulan yang lalu itu ada pajak dari Menteri Keuangan kita ya, Sri Mulyani, menerapkan pajak digital 10%. 10%. Ya, 10%. Jadi kalau misalnya budgetnya 1 juta 1 bulan, ya berarti pajaknya 100.000. Berarti yang kita bayar 1.100.000. Oke, pajaknya 10% teman-teman. Ya, Jadi pajaknya kalau 10%. iklan kita tinggal ditambahkan aja 100.000, berarti bayarnya 110.000. Kita taat pajak lah. Dengan kita iklan berarti kita kontribusi bangun jalan. Ya. Jadi kita kontribusi kepada negara kita. Oke. Ini ada lagi untuk pemula iklan di Business Manager, baiknya pilih tipe yang mana nih? Traffic, jangkauan, awareness, konversi. Saya usaha desain interior dan pembangunan ya. Dulu saya pernah pakai jasa iklan orang dari online, jangkauan luas tapi prospeknya sedikit. Oke. Untuk pemula nih, bagaimana ya. Kak? Kalau untuk pemula sesuaikan dengan bisnisnya. Ya. Jadi setiap bisnis itu beda-beda emang objektifnya. Tapi yang saya dengar ya tadi ya, bisnisnya lebih ke desain interior, terus lebih ke pembangunan ya. Biasanya desain interior dan pembangunan itu kan banyak konsultasinya. Nah, mungkin tiba-tiba sekian, dan kita harus estimasi juga kan biasanya untuk desain seperti ini budgetnya berapa, pengerjaannya berapa lama kan mereka juga harus tahu kan. Kalau saya sih menyarankannya iklan message untuk pembangunan dan barang-barang yang mahal, rumah, mobil, dan lain-lainnya itu boleh pakai iklan message. Tapi kalau untuk produk yang bisa langsung dibeli saat itu, teman-teman pakai iklannya conversion aja. Oke, sip, clear ya, Pak Muhammad Firdaus. Semoga menjawab. Nah, terakhir Kak Ferdi mungkin bisa sedikit sharing sukses story-nya Kak Ferdi ini. Bisa bagaimana Kak dari Facebook Ads, menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, apa yang sudah bisa dihasilkan sehingga teman bisa termotivasi nih praktek untuk beriklan di Facebook dan Instagram. Silakan Kak. Belum ya, masih belajar juga nih Kak, masih merintis juga. Jadi dulu saya sama juga mulai dari teman-teman juga ya, mulai jualan dari dropship juga, jualan online ya. Saya kan basically dari jualan online, dan iklan juga dari per hari dari 15.000, sama. Saya juga nggak punya budget juga 20.000 per hari gitu. Nah, 20.000 per hari, tapi dikit-dikit saya scale up, dikit-dikit scale up, dikit-dikit scale up. Nah sekarang alhamdulillah kita udah toko skincare saya berarti udah mau opening juga Kak. Kita lagi proses renovasi ya. Jadi bukan hanya online lagi jatuhnya sekarang. Kita lagi pembangunan untuk toko offline store-nya. Ya, Mantap. beauty store ya. Gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman, saran saya praktek aja, terus nggak usah banyak mikir ya. Mulai aja mau berapapun budgetnya, yang penting ilmunya dulu dapat. Ilmunya udah dapat, nanti masalah budget tuh pasti dapat kok belakangan gitu. Bahkan ada praktisi digital di luar sana yang nggak punya produk ya, jadi mereka ambil produk orang, mereka cuma iklanin produknya dan cuan gitu kan, berarti kan di ilmunya gitu ya teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus sekali lagi teman-teman buat Kak Ferdi Chow atas sharing ilmunya tentang Facebook Ads dan Instagram Ads. Ini true story teman-teman. Jadi kita bisa belajar banyak dari Kak Ferdi malam hari ini, dan jangan lupa harus dipraktekkan
praktekkan teman-teman ya. Sekali lagi kita berikan aplaus virtual untuk Kak Ferdi. Terima kasih banyak Kak Ferdi atas waktu sharing ilmunya. Semoga jadi berkat dan nanti online dan offline store-nya bisa kita doakan bersama bisa semakin sukses. Oke, thank you ya sekali lagi Kak Ferdi sudah bergabung bersama kami. Baik teman-teman, ada sedikit informasi untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar bersama SKI lagi, belajar bisnis bareng SKI. Kita kedatangan tamu dari YouCoach ya. Saya akan share PPT-nya. Kita akan belajar dari pematerinya adalah dari YouCoach, Pak Victor. Nah, kita lihat dulu ya videonya berikut ini. Pastikan teman-teman untuk hadir, karena materinya juga sangat luar biasa sekali. Suaranya sudah ada belum? Suaranya kedengaran? Hai, banyak orang yang ingin menjadi sukses melalui entrepreneur. Untuk Anda yang ingin menjadi entrepreneur, itu adalah harapan besar. Tetapi apakah mudah menjadi entrepreneur? Tentu tidak mudah. Banyak orang di luar sana berlomba-lomba menjadi seorang entrepreneur dan akhirnya banyak yang gulung tikar, banyak yang kecebur, dan juga banyak yang akhirnya bangkrut. Tetapi banyak juga orang di luar sana yang akhirnya sukses gara-gara entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur tentunya harus memiliki banyak hal, dari mindset, blueprint, dan juga idea bisnis. Dan yang berikutnya adalah bagaimana caranya mengaplikasikan model bisnisnya itu sendiri. Oke, kalau begitu kita yang pertama adalah kita masuk ke dalam satu hal, yaitu adalah blueprint dalam bisnis. Memanfaatkan dari masalah itu bagus adanya karena masalah adalah sebuah peluang di mana Anda bisa melihat banyak masalah dan masalah tersebut bisa Anda selesaikan dan itu adalah solusi dari produk Anda. Yang kedua, manfaat yang Anda berikan itu kepada banyak orang atau kepada sedikit orang. Itu yang akan menyebutkan bahwa bisnis Anda bisa diperbesar atau hanya bisnis yang stagnan saja. Jadi yakinkan diri Anda memiliki manfaat kepada orang banyak, menyelesaikan banyak masalah. Yang ketiga adalah stop kalau Anda bilang produk Anda untuk semua orang. Pastikan produk Anda adalah untuk segelintir, artinya adalah memiliki target market yang tepat. Dan hari ini, semoga Anda sudah memutuskan, jikalau Anda sudah memiliki hal itu semua, saya ucapkan selamat, semoga Anda bisa menjalankan bisnis Anda dengan baik dan benar, dan memiliki bisnis yang autopilot dan secara konsisten, dan untuk bertumbuh terus-menerus. Jika Anda dalam hal posisi ini telah menjadi business owner, dan Anda saat ini sedang mengalami penurunan, dan ingin stop atau berhenti dalam berbisnis, ingat baik-baik, kenapa Anda memulai? Ingat baik-baik, kapan waktu Anda memulai dan kenapa Anda mau memulai bisnis. Ketika Anda ingin berhenti, ingat lagi, kenapa saya mulai bisnis? Temukan alasan yang tepat, temukan alasan yang besar, kenapa Anda memulai bisnis. Ingat baik-baik, kenapa? Karena alasan itu yang akan membawa Anda semakin besar dan semakin besar. Jadi, harapan saya kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, menjadi entrepreneur tidak mudah. Tetapi semua orang berhak menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena semua orang punya impian, punya hak dan punya aktivitas lainnya. Tetapi yang kita pengen tahu adalah semua orang mampu dan mau dan bisa membantu orang lain dari produknya, dari jasanya, dan dari banyak kemudahannya. Semoga Anda bisa menjadi seorang entrepreneur yang dahsyat, memberikan banyak manfaat kepada orang banyak. Dan saya ucapkan semoga Anda menjadi entrepreneur luar biasa. Saya Victor Aritonang, founder dari businessyou.id. Silakan bisa kunjungi di Instagram saya di sini. Thank you very much. Salam. Dadah. Oke. Keren banget ya. Jadi nanti minggu depan teman-teman kita akan belajar bersama dengan Coach Victor. Pastikan teman-teman jangan lupa mengajak teman-teman yang lain supaya kita bisa menebar ilmu sebanyak mungkin. Baik, inilah adalah akhir dari pertemuan belajar bisnis bareng SKI kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ferdi Chow yang sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kita semua. Semoga bos milenial dan bisnis Kak Ferdi terus berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk banyak orang.
Terima kasih teman, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!